Halo semua, perkenalkan nama saya Glaudia Jennifer Tanamaltan dan pada hari ini saya akan membawakan materi singkat mengenai pain management. Kita mulai dengan definisi dari nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut, serta biasanya diungkapkan oleh individu yang mengalaminya. Bagaimana fisiologi mekanisme nyeri? Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri, proses atau mekanisme nyeri dapat kita bagi menjadi 4, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi adalah proses di mana akhiran saraf aferen menerjemahkan stimulus seperti tusukan jarum contohnya ke dalam impuls nosiseptif. Rangsangan nyeri ini diubah menjadi aktivitas listrik yang akan diterima oleh ujung saraf sensorik. Transmisi adalah suatu proses di mana impuls akan disalurkan menuju cornu dorsalis medulla spinalis, lalu kemudian dibawa ke sepanjang traktus sensorik dan menuju otak. Transmisi juga dapat kita sebut sebagai perambatan rangsang nyeri melalui serabut sensorik. Modulasi adalah proses amplifikasi signal neural terkait nyeri, di mana proses interaksi antara sistem analgetik endogen dengan input nyeri yang masuk di cornu posterior medulla spinalis. Proses ini terutama terjadi di cornus dorsalis medulla spinalis dan mungkin juga terjadi pada level lainnya. Serangkaian reseptor opioid seperti mu, kappa, dan delta juga dapat ditemukan di cornu dorsalis. Terakhir yaitu persepsi nyeri, di mana merupakan kesadaran akan pengalaman nyeri tersebut. Persepsi adalah hasil dari interaksi proses seperti transduksi, transmisi, modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu. Reseptor nyeri atau nosiseptor adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terhadap stimulus kuat yang secara potensial merusak. Kita masuk ke bagaimana kita mengkaji atau mengevaluasi nyeri. Dapat kita gunakan mnemonic PQRST. P provokes atau penyebab, di mana kita melihat faktor yang mempengaruhi gawat atau ringannya nyeri. Dapat kita tanyakan kepada pasien apa yang menyebabkan rasa nyeri, apakah ada hal yang menyebabkan kondisi dapat memburuk atau membaik, apa yang dilakukan jika sakit atau nyeri timbul, dan apakah nyeri ini sampai mengganggu tidur pasien. Yang kedua yaitu Q, quality atau kualitas, di mana kita menilai intensitas atau bagaimana rasa nyeri ini. Dapat kita tanyakan, bisakah pasien menjelaskan rasa sakit atau nyeri? Apakah rasanya tajam atau seperti diremas, menekan, membakar, nyeri berat, kolik, kaku, atau seperti ditusuk? Biarkan pasien menjelaskan kondisi ini dengan kata-katanya sendiri. Yang ketiga yaitu R, radiates atau penyebaran, di mana kita melihat atau melacak nyeri dan titik yang paling nyeri. Kita tanyakan kepada pasien apakah sakitnya menyebar atau berfokus pada satu titik. S, severity atau keparahan, kita menilai intensitas atau keparahan dari nyeri. Kita tanyakan kepada pasien seperti apa sakitnya, dan kita dapat menggunakan instrumen-instrumen atau skala untuk menentukan intensitas dari nyeri yang akan saya bahas ke slide berikutnya. Yang terakhir yaitu T, time atau waktu, di mana kita melihat waktu atau lama serangan ataupun frekuensi dari nyeri. Kita tanyakan kepada pasien kapan sakit mulai muncul atau onsetnya, apakah muncul perlahan atau tiba-tiba, apakah nyeri ini secara terus-menerus atau hilang timbul, apakah pasien pernah mengalami nyeri seperti ini sebelumnya, dan jika jawabannya iya, apakah nyeri tersebut yang muncul merupakan nyeri yang sama seperti saat ini ataupun berbeda. Berikut yang akan kita bahas yaitu klasifikasi dari nyeri. Klasifikasi nyeri dapat kita bagi berdasarkan sumber, durasi, intensitas, dan jenis. Pertama, berdasarkan sumber dapat kita bagi menjadi 3. Satu yaitu nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif yaitu nyeri yang timbul akibat terangsangnya nosiseptor oleh adanya kerusakan jaringan. Seseorang atau pasien dengan nyeri nosiseptif biasanya mengalami nyeri yang bersifat tajam
terkadang terasa seperti ditusuk, dan dapat dirasakan sepanjang waktu atau konstan, ataupun hilang timbul. Contohnya itu nyeri pada saat cedera otot akibat olahraga atau nyeri pada radang sendi. Kedua, nyeri neuropatik atau neurogenik, yaitu nyeri yang timbul akibat gangguan pada jalur sensorik di semua tingkat, mulai dari saraf tepi sampai ke sistem saraf pusat. Nyeri neuropatik biasanya terasa seperti sensasi kesemutan, hipersensitif terhadap sentuhan atau dingin, ditusuk-tusuk jarum, rasa terbakar, hingga rasa seperti disetrum. Contohnya yaitu nyeri tungkai pada penderita diabetes. Yang terakhir yaitu nyeri psikogenik atau nyeri idiopatik, di mana sumber nyeri tidak dapat dideteksi atau nyeri disebabkan oleh kondisi psikologis pasien, di mana pasien mengalami kecemasan, stres, hingga depresi. Kedua, berdasarkan durasi. Di bagi atas dua yaitu nyeri akut, di mana nyeri yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat, biasanya kurang dari 6 bulan. Nyeri kronik adalah nyeri yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan atau dalam jangka waktu yang panjang. Nyeri kronik tersebut berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan, dikarenakan biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan. Ketiga yaitu menurut intensitas, yaitu nyeri ringan. Nyeri ringan pada umumnya tidak memiliki gejala atau gejalanya tidak dapat terdeteksi. Sedang yang kedua yaitu nyeri sedang atau moderat, yaitu nyeri yang dirasakan terus-menerus dan dapat mengganggu aktivitas dan biasanya akan hilang jika pasien tertidur. Pasien dengan nyeri sedang dapat mengalami peningkatan frekuensi nafas, tekanan darah, kekuatan otot, dan dilatasi pupil. Ketiga yaitu nyeri berat, di mana nyeri berat memiliki karakteristik seperti nyeri yang berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Penderita juga mengalami gangguan tidur atau sering terjaga karena nyeri dirasakan pada waktu akan tidur. Pasien dengan nyeri berat dapat kita lihat memiliki wajah yang pucat, otot mengeras, penurunan frekuensi nafas dan tekanan darah, serta terjadi kelelahan dan keletihan. Yang terakhir yaitu menurut jenis akan saya bahas di slide berikutnya. Jenis-jenis nyeri dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nyeri somatik, di mana nyeri somatik adalah nyeri yang umumnya bersumber dari kulit dan jaringan di bawah kulit atau superficial pada otot dan tulang. Berkarakteristik sebagai nyeri yang tajam, panas atau menyengat, dan terlokalisasi. Nyeri ini juga diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Biasanya berasal dari kulit, jaringan pengikat, otot, tulang, dan sendi. Kedua yaitu nyeri visceral, yaitu nyeri yang berasal dari organ internal atau organ pembungkusnya. Nyeri ini berkarakteristik sebagai nyeri tumpul, kram atau kolik, dan tidak dapat dilokalisir. Nyeri ini juga dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, dan perubahan kardiovaskular. Nyeri visceral biasanya berasal dari organ dalam rongga toraks, abdomen, dan pelvis. Terakhir yaitu nyeri alih atau referred pain, di mana merupakan nyeri yang dirasakan di bagian tubuh yang jauh letaknya dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Nyeri ini dijalarkan ke bagian tubuh yang berasal dari dermatom yang sama dengan bagian tubuh di mana nyeri berasal. Biasanya terjadi karena saraf efferent di medula spinalis menghantarkan persepsi yang salah. Berikutnya kita masuk ke penilaian atau asesmen nyeri. Asesmen nyeri berdasarkan instrumen dapat kita bagi menjadi unidimensional atau tunggal dan multidimensional. Unidimensional sendiri dilakukan hanya untuk mengukur intensitas dari nyeri dan cocok untuk menilai nyeri akut. Instrumen ini digunakan untuk evaluasi outcome pemberian analgetik. Di mana contoh-contoh instrumennya yaitu Visual Analog Scale, Numeric Rating Scale, dan Wong-Baker Faces Scale. Sedangkan multidimensional biasanya digunakan untuk mengukur intensitas dan efek atau afektif dari nyeri. Dapat diaplikasikan juga pada nyeri kronik dan dipakai untuk outcome assessment klinis. Di mana contohnya yaitu MPQ atau McGill Pain Questionnaire, BPI atau Brief Pain Inventory, dan Pain Diary.
Skala penilaian nyeri pertama yaitu Visual Analog Scale, di mana merupakan skala linear yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh pasien. Rentang nyeri diwakili dengan garis sepanjang 10 cm, di mana ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, dan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Pasien diminta untuk memberi tanda pada garis tersebut untuk menggambarkan posisi rasa nyeri. Selanjutnya, dokter akan mengukur jarak antara titik awal garis dan tanda yang diberikan oleh pasien. Instrumen atau skala ini digunakan biasanya pada pasien dewasa dan pasien anak lebih dari 8 tahun. Kelebihan dari Visual Analog Scale yaitu penggunaannya yang mudah dan cepat, skala yang sederhana dan mudah dipahami, dan dapat dipakai untuk menilai skor nyeri pada banyak kasus. Sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan koordinasi visual dan motorik, membutuhkan konsentrasi, dan tidak untuk pasien gangguan kognitif. Yang kedua yaitu Numeric Rating Scale, di mana skala ini dilakukan dengan cara dokter akan meminta pasien untuk memilih angka dari 0 sampai 10 dengan penjabaran sebagai 0 artinya tidak nyeri, 1 sampai 3 yaitu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, dan 7 sampai 10 nyeri berat. Kelebihan dari Numeric Rating Scale yaitu Numeric Rating Scale sendiri lebih baik dari FAST untuk menilai nyeri akut. Penggunaannya juga mudah dan cepat, dan sederhana dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pasien akan mengalami keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, dan tidak bisa membedakan tingkat rasa nyeri secara lebih teliti atau detail. Yang ketiga yaitu Wong-Baker Faces Scale, di mana metode ini mendeteksi skala nyeri dengan menggunakan ekspresi wajah yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan rasa nyeri. Skala ini menunjukkan serangkaian wajah mulai dari wajah gembira pada titik 0, di mana menandakan tidak ada sakit, dan sampai ke wajah menangis di skala 10 yang menggambarkan sakit terburuk. Biasanya skala ini digunakan untuk pasien dewasa dan pasien pediatrik atau anak lebih dari 3 tahun. Kelebihannya yaitu penggunaannya yang mudah dan cepat, penggunaan sederhana dan mudah dipahami, dan cocok untuk pasien pediatrik dengan keterbatasan verbal. Kekurangannya yaitu untuk pasien pediatrik ada kemungkinan terjadinya kebingungan apakah skala yang ditunjuk adalah ekspresi wajah pasien sekarang atau deskripsi dari tingkat rasa nyeri yang dirasakan pasien. Berikutnya yaitu McGill-Penn Questionnaire, di mana dapat kita lihat dibagi menjadi short form dan long form. McGill-Penn Questionnaire ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, gambaran nyeri, kedua indeks nyeri, ketiga pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan keempat indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Indeks nyeri dibagi menjadi 78 kata sifat, di mana setiap kelompok ini mengandung 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang semakin meningkat. Pasien akan diminta untuk melingkari kata-kata yang paling dekat dengan kondisi yang dirasakan. 20 kelompok dari indeks nyeri McGill-Penn Questionnaire ini yaitu kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri seperti waktu, lokasi, suhu. Kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri seperti stres, takut, ataupun sifat-sifat otonom. Kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain yang mencakup kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian ini menggunakan angka yang diberikan untuk setiap kata sifat yang dilingkari, lalu akan diakumulasikan dan akan diperoleh angka total, di mana jika angka total semakin meningkat atau semakin banyak, berarti nyeri yang dirasakan semakin parah. Kelebihan dan kekurangan McGill-Penn Questionnaire ini yaitu kelebihannya dapat dilakukan langsung oleh pasien atau individu yang mengalami nyeri. Untuk digunakan pada nyeri kronik yang variatif, deskripsi nyeri dapat kita lihat lebih jelas dan mendetail, tersedia dalam 2 bentuk form yaitu long dan short, dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kita perlu menjelaskan dengan jelas kepada pasien penggunaan kuesioner ini.
kuesioner yang kompleks, dan juga pasien harus memiliki kognitif, komunikasi, dan fungsi motorik yang baik. Berikutnya yaitu pain diary, di mana merupakan suatu catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Pasien mencatat intensitas nyeri dan kaitan dengan perilaku seperti aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, atau aktivitas rekreasi lainnya. Pain diary sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat memantau variasi pola nyeri setiap hari, memantau respon terhadap terapi, dan membangun komunikasi pasien dan dokter yang baik. Kekurangannya yaitu untuk mengisi pain diary membutuhkan waktu yang banyak, memerlukan ketaatan pasien untuk mencatat, dan dapat terjadi ketidakakuratan dari data. Yang terakhir yaitu Brief Pain Inventory, di mana merupakan kuesioner medis yang digunakan untuk menilai nyeri. Awalnya digunakan untuk mengakses pasien nyeri kanker, namun sudah divalidasi juga untuk asesmen nyeri kronik. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, dapat diisi sendiri oleh pasien, isi tes lengkap, sensitif terhadap perubahan, dan dapat menilai kualitas hidup. Kekurangannya yaitu tidak untuk pasien pediatrik, membutuhkan waktu untuk mengisinya, tidak untuk pasien gangguan kognitif, dan tidak menilai kualitas dari nyeri. Tata laksana nyeri dapat kita bagi menjadi 3 step berdasarkan WHO, yaitu step 1 untuk nyeri ringan, step 2 untuk nyeri ringan sedang, dan step 3 untuk nyeri sedang berat. Step 1 nyeri ringan dapat kita berikan non-opioid dan dapat disertai atau tidak disertai dengan adjuvan. Step 2 nyeri ringan sedang dapat kita berikan opioid lemah dan dapat disertai atau tidak disertai dengan non-opioid ataupun adjuvan. Step 3 nyeri sedang berat dapat kita berikan opioid kuat dan dapat disertai atau tidak disertai dengan non-opioid atau adjuvan. Berikut kita lihat WHO Step Ladder untuk manajemen dari nyeri atau tata laksana nyeri. Di mana kita perhatikan dimulai dari step 1, untuk nyeri ringan dapat kita berikan non-opioid, contohnya seperti aspirin, paracetamol, atau NSAID, obat antiinflamasi non-steroid. Adjuvan juga dapat kita berikan ataupun tidak kita berikan. Lalu bila nyeri masih menetap atau bertambah, maka kita naik ke tahap berikutnya yaitu step 2 untuk nyeri ringan sedang. Kita berikan opioid lemah seperti contohnya kodein atau tramadol. Non-opioid atau adjuvan pun dapat kita berikan di sini. Bila nyeri masih menetap atau bertambah, maka kita akan naik ke tahap berikutnya. Step 3 yaitu untuk nyeri sedang berat, kita berikan opioid kuat seperti morfin, metadon, fentanyl, oksikodon, dan lainnya. Obat non-opioid atau adjuvan juga dapat kita sertakan di sini. Perlu kita lihat bahwa kombinasi dari opioid dan non-opioid adalah sesuatu yang efektif, tetapi kita tidak dapat mengkombinasikan obat dalam golongan yang sama. Untuk apa kita melakukan tata laksana dari nyeri? Yaitu pertama, mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Kedua, mengurangi kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri kronis persisten. Ketiga, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri. Keempat, meminimalisir reaksi tak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri. Dan terakhir, meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak.